Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diaskun Rashid Azizah NIM 190104088 dari Prodi PBSI kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar cetak, yaitu lebih tepatnya adalah LKS. LKS adalah lembar kerja siswa. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan inti yaitu tentang LKS, kita harus mengetahui dulu pengertian dari bahan ajar itu sendiri. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Itu adalah pengertian dari bahan ajar. Lalu fungsi bahan ajar sendiri itu bisa sebagai pedoman bagi guru dan pedoman bagi siswa. Pedoman bagi guru untuk mengarahkan aktivitas dalam proses pembelajaran substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan oleh siswa atau kepada siswa. Sedangkan pedoman bagi siswa untuk substansi kompetensi yang harus dikuasai. Lalu fungsi bahan ajar yang lainnya adalah alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Nah, tadi adalah pengertian dari bahan ajar dan juga fungsi bahan ajar. Lalu kita masuk ke jenis bahan ajar. Nah, bahan ajar itu terdiri dari 4 macam, yaitu ada bahan cetak audio, bahan cetak, lalu ada audio visual, dan multimedia. Nah, di sini yang akan saya kembangkan nantinya adalah bahan ajar cetak. Nah, bahan ajar cetak sendiri itu banyak banget contohnya. Ada handout, modul, LKS yang nanti akan saya bahas, lalu foto, gambar, brosur, model, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah contoh dari bahan ajar cetak. Dan yang nanti akan saya kembangkan adalah bahan ajar cetak, yaitu berupa LKS. Nah, lalu apa sih sebenarnya bahan ajar cetak itu? Nah, bahan ajar cetak adalah sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas berfungsi keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Nah, itu adalah pengertian dari bahan ajar cetak. Setelah kita mengetahui apa itu bahan ajar, fungsi bahan ajar, jenis bahan ajar, lalu pengertian bahan ajar cetak sekalipun kita sudah paham, sudah mengetahuinya, lalu kita akan masuk ke materi inti yang akan saya jelaskan lebih jelasnya, yaitu mengenai LKS atau lembar kerja siswa. LKS atau lembar kerja siswa ini adalah lembar kegiatan siswa yang berisi tugas yang harus dikerjakan siswa berupa petunjuk atau langkah menyelesaikan tugas. Fungsi LKS sendiri adalah 1. Meminimalkan peran pendidik lebih mengaktifkan siswa, lalu mempermudah siswa untuk memahami materi, lalu untuk ringkas dan kaya tugas untuk berlatih, dan keempat adalah memudahkan pelaksanaan pengajaran. Itu adalah fungsi dari LKS. Lalu tujuan dari LKS adalah memudahkan siswa untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan, menyajikan tugas yang meningkatkan penugasan siswa terhadap materi, melatih kemandirian siswa, dan memudahkan pendidik. Nah, itu adalah tujuan dari menyusun LKS adalah untuk memudahkan siswa nantinya dalam mengerjakan tugas, memahami materi, dan juga memaksimalkan kerja di zaman yang sekarang di era digital gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk, nanti saya akan menjelaskan contoh dari LKS yang sudah saya buat. Nanti di situ saya akan jelaskan apa aja sih halaman-halamannya itu terdiri dari apa aja. Maka dari itu, selanjutnya kita akan membahas tentang LKS. Nah, ini adalah LKS yang sudah saya buat, salah satu contoh yang saya buat LKS. Nah, yang pertama di halaman pertama yaitu adalah ada judulnya bahwa ini adalah sebuah LKS atau lembar kerja siswa. Lalu kita kasih judul, ini tuh LKS membahas tentang apa, yaitu bahasa Indonesia. Terus kita opsional, kita memberikan sesuatu yang lebih menarik, kayak misalnya gambar atau apapun gitu. Terus di sini dijelasin juga ini tuh semester berapa dan untuk kelas berapa. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8 semester 2. Jadi LKS di halaman pertama itu harus jelas terlebih dahulu, bahwa itu menandakan bahwa itu LKS bahasa Indonesia kelas 8 untuk semester 2. Nah, selanjutnya di halaman selanjutnya itu adalah kata pengantar. Di sini kita kasih ucapan syukur kepada Allah, kepada yang sudah membuat kita menulis LKS ini untuk bertujuan memberikan pengetahuan gitu.
Terus selanjutnya adalah daftar isi. Nah, daftar isi ini adalah untuk lebih memudahkan kita melihat, oh, jadi di sini tuh terdiri dari kata pengantar di halaman pertama, lalu daftar isi di halaman kedua. Lalu di sini membahas tentang subtema yaitu menyimak teks berita. Oh, jadi di sini LKS-nya adalah tentang di halaman 3 itu adalah ada tentang menyimak teks berita. Lalu ada latihannya di halaman 6, uji kompetensi di halaman 7, dan daftar pustaka di halaman 8. Nah, kita lanjut ke halaman 3, yaitu ke dalam inti materi yang pertama. Nah, yang pertama adalah di sini kita mempelajari tentang menyimak teks berita. Di sini dijelasin, ya bisa dilihat menyimak teks berita. Lalu ada pendamping pembelajaran yang terdiri dari, kita harus tahu dong, ini tuh sekolah apa, mata pelajarannya apa, kelas, tema, alokasi waktunya harus dijelaskan. Jadi di halaman pertama itu harus ada seperti ini. Lalu yang kedua ini adalah petunjuk belajarnya, dan yang wajib pasti harus ada standar kompetensinya, kompetensi dasarnya, tujuan pembelajarannya itu juga harus jelas dalam LKS itu. Untuk memudahkan kita bahwa kita itu adalah dalam LKS ini tuh adalah kita menyuruh untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Lalu supaya peserta didik juga diharapkan mampu menyimpulkan isi berita, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materinya. Biar supaya siswa itu lebih jelas dalam menyimak teks berita. Lebih dapat mampu mencapai tujuan pembelajarannya nanti yang sudah ada di dalam pertama tadi itu. Jadi di sini materinya adalah apa sih itu teks berita, lalu struktur teks berita itu wajib dong karena kita di sini adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Lalu unsur berita itu kan tadi strukturnya, lalu unsur teks beritanya juga harus wajib yaitu terdiri dari 5W plus 1H. Who, what, where, why, when, dan how. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah unsur dari teks berita. Nah, setelah kita paham tuh pengertian dari teks berita, struktur teks berita itu dari apa, lalu unsur-unsur teks berita itu apa, bagaimana. Nah, di sini kita ada latihan supaya kalian lebih mampu untuk memahami materi tersebut apabila dimasukkan ke dalam beritanya langsung. Nah, di sini adalah contohnya. Di sini saya mengambil tema tentang COVID-19. Jadi judul beritanya ibaratkan kita sedang menonton di TV ya. Di sini adalah pandemi COVID-19. Dispektif DKI akan segera tempat usaha pariwisata yang gelar perayaan Tahun Baru 2021. Dibaca deh, itu beritanya kita baca supaya kalian lebih jelas. Nah, setelah itu di sini dalam latihan ini, nah dijelasin juga setelah kalian menyimak teks berita di atas, perhatikan unsur teks berita dan kesimpulan berikut. Kita pahami deh. Kita masukkan unsur-unsur teks berita tersebut ke dalam berita yang sudah kita baca di atas untuk latihan tadi. Nah, di sini kita masukkan deh, dipahami. Kalau sudah paham, kita simpulkan bahwa teks berita tadi itu adalah mengenai tentang apa? Bahwa teks berita tadi adalah tentang Provinsi DKI Jakarta melarang mengadakan perayaan Tahun Baru sesuai surat edaran Disparekraf untuk menghindari dan mencegah penyebaran COVID-19. Untuk itu, perayaan malam tahun baru dilakukan secara virtual. Jadi, isi berita tersebut kesimpulannya adalah tadi. Nah, setelah kita paham nih, kita udah baca materinya, kita udah masukin ke beritanya, jadi kan kita lebih paham nih. Nah, kita adakan uji kompetensi, yaitu adalah tugas untuk siswa lebih mantap, lebih paham tentang unsur-unsur teks berita tadi, untuk dalam menyimpulkan teks berita tadi gitu. Di sini adalah tugasnya adalah simaklah salah satu berita di televisi atau radio mengenai COVID-19. Simpulkan teks berita tersebut dan identifikasi ke dalam unsur-unsur teks berita. Petunjuk, perhatikan kembali unsur-unsur teks berita dan pahami contoh penyelesaian di atas. Nah, itu adalah salah satu isi-isi dari LKS. Lalu kita masuk ke yang halaman terakhir, yaitu adalah daftar pustaka. Diambil dari sumber mana saja. Nah, itu adalah contoh yang saya buat tentang LKS, Lembar Kerja Siswa Bahasa Indonesia.
yaitu lebih tepatnya tentang menyimak teks berita gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan mengenai contoh LKS yang saya buat, sudah mempelajarinya. Jadi dalam LKS itu secara tidak langsung isinya tuh kayak gitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.